Selamat datang di room kami yang pada kesempatan ini, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri. Saya Wiwi Wijiutami sebagai host. Kemudian yang bertugas presentasi pada hari ini adalah Ibu C. Cahayaningsih. Dan sebagai moderator Ibu Dian Anggarini Puspitasari. Untuk mengawali kegiatan atau Vikon pada hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Bu Dian selaku moderator, monggo dipersilahkan untuk memimpin jalannya Vikon hari ini. Dian, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Wiwi, guru kami yang sudah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan acara ini. Hari ini saya akan bikin moderator. Di sini saya akan mengenalkan Ibu C. Cahayaningsih MPD. Beliau bekerja sebagai guru makro bahasa Indonesia di SMP 4 Pakem. Dan hari ini beliau akan Bapak Ibu semua sebagai presenter dalam acara video konferensi melalui FCC. Tetap semangat dan saya hadirkan ke dalam room. Monggo Cahayaningsih untuk mempresentasikan FCC-nya, SAC. Telah berkenan mengantarkan kegiatan Vikon pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Bertoswondo M. Hum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Sri Wahono SPD, Ketua Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang kami hormati Bapak Ahmad Fajar Ma'rufin MPD, Instruktur Guru Mengajar untuk Nusantara kelompok Agus Salim. Yang kami hormati Ibu Wiwi, Ibu Anggarini. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama untuk mengadakan kegiatan Vikon, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7 SMP. Materi yang saya bawakan yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Kompetensi dasarnya, mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi yaitu menentukan ciri-ciri teks cerita fantasi. 2. Mengidentifikasi pengertian teks cerita fantasi. 3. Menentukan unsur-unsur cerita fantasi. Ciri-ciri teks cerita fantasi yaitu 1. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal. 2. Di dalam cerita fantasi terdapat keanehan. Yang ketiga, di dalam cerita fantasi tokoh-tokohnya unik. Serta yang keempat, latar dalam cerita fantasi menembus ruang dan waktu. Pengertian. Pengertian cerita fantasi yaitu sebuah cerita fiksi yang mengandung unsur imajinatif sang penulis, di mana unsur imajinatif tersebut
menembus batas ruang dan waktu. Selanjutnya, unsur-unsur cerita fantasi ada beberapa, yaitu yang pertama, tema, kedua, latar, ketiga, watak dan penokohan, 4, alur, 5, sudut pandang, yang keenam, amanat, dan yang ketujuh, gaya bahasa. Bapak Ibu, berikut penjelasan masing-masing. Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Tema dalam kalimat pernyataan yang singkat dan padat. Misalnya, kasih sayang, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan sebagainya. Berikutnya adalah latar atau setting, yaitu segala keterangan mengenai waktu, ruang, suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar dapat kita bagi menjadi 3, yaitu latar waktu, menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi, latar tempat menunjukkan di mana peristiwa terjadi, latar suasana menunjukkan dalam suasana yang bagaimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya adalah tokoh dan perwatakan. Tokoh dalam hal ini adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa, berkelakuan, memiliki sifat dan watak di dalam sebuah peristiwa yang ada dalam cerita. Berdasarkan peranannya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh utama, tokoh pembantu, dan figuran. Sedangkan berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis atau tokoh baik, tokoh antagonis, tokoh jahat, dan tokoh tritagonis atau tokoh penengah. Perwatakan adalah cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Penokohan secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu penokohan secara langsung atau analitik dan penokohan secara tidak langsung, yaitu dramatik. Maksudnya analitik dalam hal ini bahwa watak tokoh dituliskan, digambarkan secara langsung oleh pengarang. Sementara tokoh tidak langsung atau penokohan secara tidak langsung dapat melalui perkataan tokoh itu sendiri, perkataan tokoh lain, tindakan tokoh, dialog antar tokoh, ataupun lingkungan tokoh. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu alur. Adalah rangkaian atau jalinan antar peristiwa atau lakuan dalam cerita. Sebuah cerita sebenarnya terdiri dari berbagai peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Jenis-jenis alur yaitu ada alur maju, rangkaian peristiwa bergerak maju dari awal ke akhir. 2, alur mundur atau alur flashback, rangkaian peristiwa bergerak mundur dari akhir ke awal. 3, alur campuran, maju, mundur, maju, yaitu rangkaian peristiwa bergerak secara acak. Berikutnya adalah sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam ceritanya. Bisa jadi ia menjadi tokoh cerita tersebut, yaitu pengarang dalam cerita, namun bisa juga pengarang hanya sebagai pencerita saja. Sudut pandang dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya, sudut pandang orang pertama terbagi lagi menjadi sudut pandang orang pertama pelaku utama. Lalu yang berikutnya, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Sudut pandang orang ketiga dapat pula dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat.
Dan yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerita ini berupa nasihat, anjuran, atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang jelas, amanat dalam sebuah cerita bersifat positif. Misalnya, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua. Janganlah kita senang berbohong. Berikutnya adalah gaya bahasa, yaitu cara pengarang mengungkapkan cerita melalui bahasa yang digunakan. Setiap pengarang memiliki gaya masing-masing. Ahmad Tohari misalnya, beliau banyak menggunakan kalimat-kalimat yang indah dan kuat untuk mendeskripsikan latar dalam ceritanya. Sementara Kunto Wijoyo banyak menggunakan idiom-idiom Jawa dalam ceritanya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan materi. Selanjutnya adalah evaluasi. Pada kesempatan kali ini saya menyajikan 5 buah soal. Mari kita cermati soal yang pertama. Suatu hari, Wis pergi menggali sumur di desa sebelah hutan Morin. Tiba-tiba matanya terkena pecahan batu galian. Wah, bahaya kalau tidak cepat ditangani. Wis lalu mengambil belimbing kuning dari dalam tasnya. Kemudian dimakannya. Ajaib, seketika itu juga sakit mata Wis kembali pulih. Kalimat ke-6, ketika hari mulai sore, Wis pulang ke hutan. Kalimat ke-7, di tengah perjalanan, Wis bertemu seorang ibu tua yang sakit asma. Wis jatuh kasihan. Kemudian ia mengambil belimbing merah dari tasnya dan diberikan kepada ibu tua itu. Nah, bukti watak tokoh Wis baik hati pada kutipan teks tersebut yaitu terdapat pada kalimat keberapa? Misalnya kita cek kalimat ke-8. Betul, maka skornya 20 dan melaju pada soal yang kedua. Suatu hari karung-karung berisikan garam tersebut diganti dengan sekumpulan kapas. Seperti biasa, penjual garam akan membawa barang dagangannya ke kota melewati sungai, jembatan, sungai dan jembatan. Karung-karung kapas tersebut dinaikkan ke punggung keledai. Namun, keledai tidak mengetahui bahwa karung garam tersebut sudah diisi dengan kapas. Sesampainya di sungai, keledai kembali menjatuhkan diri. Karung-karung tersebut semakin berat jika terendam air cukup lama. Latar tempat kutipan teks tersebut adalah A. Jembatan, B. Rumah, C. Sungai, D. Kota. Jawaban yang betul apa Bapak Ibu? Mari kita cek misalnya, sungai. Betul, skornya 40 dan melaju ke soal yang ketiga. Di seluruh hutan yang rindang terdapat putri hutan yang bernama Sista. Putri Sista senang sekali bermain di hutan. Suatu hari Putri tidak melihat keluarga kelinci. Putri Sista bertanya dalam hati, kemana perginya keluarga kelinci? Beberapa jam kemudian Putri Sista melihat keluarga kelinci
terjebak di jebakan para pemburu hewan. Putri Sista pun menolong keluarga kelinci itu. Ia mengambil ranting kayu yang tajam dan menyelamatkan keluarga kelinci tersebut. Judul yang tepat untuk teks cerita tersebut yaitu, misalnya kita pilih A. Oh, ternyata salah, jadi skornya tetap 40 dan menuju ke soal berikutnya. Soal yang keempat. Wanita cantik itu memberi bulan jelita air suci yang mampu mengembalikan kecantikan wajahnya. Setelah itu, perlahan tubuh Dewi Bulan menghilang dalam bayangan pantulan cahaya bulan di atas danau. Kalimat ketiga, bulan jelita segera membasuh wajahnya dan seketika ia tidak sadarkan diri. Kalimat keempat, setelah sadar, ia mendapati dirinya terbaring di atas tempat tidur di dalam kamarnya. Kalimat kelima, betapa terkejutnya bulan jelita ketika mendapati wajahnya sampai-sampai ia tidak menyadari bahwa yang berada di depan cermin adalah dirinya. Bukti bahwa latar waktu cerita tersebut malam hari adalah, misalnya kita pilih nomor 2. Betul, skornya 60 dan kembali. Berikutnya cerita soal yang kelima. Waktu telah lama berselang, namun kutukan insomnia kerajaan Regis belum juga hilang. Raja Regis akhirnya saya ulangi. Waktu telah lama berselang. Namun kutukan insomnia di kerajaan Regis belum juga hilang. Raja Regis kemudian membuat pasukan khusus untuk menghilangkan kutukan tersebut. Saya ulangi. Waktu telah lama berselang, namun kutukan insomnia di kerajaan Regis belum juga hilang. Raja Regis akhirnya membuat pasukan khusus untuk menghilangkan kutukan tersebut. Semua anggota pasukan memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan Raja Regis. Kekuatan itu berasal dari cincin yang diberikan Raja Regis kepada setiap anggota pasukan agar dapat menghilangkan kutukan yang diderita rakyatnya. Ia tidak merasa khawatir bahwa dengan memberikan cincin kepada semua anggota pasukannya dapat membuat setengah kekuatannya hilang. Nah, Bapak Ibu, bukti bahwa Raja Regis berwatak ikhlas pada teks tersebut yaitu ditunjukkan pada pilihan A. Raja Regis memberikan cincin dengan syarat harus bisa menghilangkan kutukan. Atau B. Raja Regis membuat pasukan khusus untuk menghilangkan kutukan insomnia. C. Regis membuat pasukan yang kekuatannya
yang kekuatannya seperti dirinya. Atau D, Raja Regis memberikan cincin meskipun setengah kekuatannya hilang. Misalnya kita pilih D. Nah, betul. Maka skornya 80. Berarti tadi dari 5 soal terdapat 1 kesalahan sehingga skornya 80. Ini Bapak Ibu sudah bersama-sama kita saksikan mulai dari home, materi, evaluasi, dan yang berikutnya yaitu developer. Demikian paparan yang saya sampaikan bahwa media pembelajaran SAC ini disusun untuk memenuhi tugas peserta Dikder Gumon dan BPJT. Demikian paparan yang saya sampaikan. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator. Monggo Bu Anggarini. Terima kasih Bu Cahayaningsih atas presentasinya. Dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Cahayaningsih, mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pertanyaan kepada beliau? Monggo, saya catat atau bisa langsung dituliskan atau mungkin bisa langsung memakai audio. Oke, ini Bu Wiwi bertanya, nggih. Bedanya menuliskan cerita fantasi dan cerita yang nyata atau laporan, Bu. Saya, bagaimana itu penjelasannya, Bu? Mungkin bisa dijabarkan. Mohon diulangi bagaimana pertanyaannya itu. Bedanya menuliskan cerita fantasi dan cerita yang nyata atau laporan. Jadi cerita fantasi dan cerita nyata dan laporan itu perbedaan cara menuliskannya seperti apa? Monggo Bu Cahaya. Terima kasih Ibu Wiwi atas pertanyaan yang disampaikan. Perbedaannya yaitu kita ketahui dulu kalau cerita fiksi itu berdasarkan daya khayal. Sedangkan laporan itu berupa non-fiksi. Maka yang membedakan pertama kali yaitu data. Kalau dalam cerita laporan kita menuliskan berdasarkan data, bersifat objektif, apa adanya. Sementara di dalam fiksi itu cerita berdasarkan rekaan. Maka bagaimana cara menulis keduanya untuk membedakan, ya kita berawal bahwa dalam cerita fiksi tentu ada strukturnya, yaitu dari orientasi, komplikasi, resolusi. Maka di orientasi apa yang akan kita tuliskan, berawal dari daya khayal dulu, berawal dari rekaan dulu, ya. Bukan hal yang nyata, rekaan dulu, ya. Sehingga kemudian strukturnya pun juga bisa dibolak-balik. Mau dimulai dari orientasi, komplikasi, resolusi boleh. Mau dimulai dari komplikasi, kemudian orientasi, resolusi boleh. Nah, sementara di dalam teks laporan itu strukturnya dimulai dari pembukaan, isi, penutup. Nah, ketiga struktur itu urut, tidak bisa kita balik. Nah, maka dasarnya dulu bahwa kalau cerita laporan itu harus berdasarkan fakta, sementara cerita fiksi berdasarkan rekaan. Nah, saya kira itu Ibu penjelasannya berkaitan bagaimana menulisnya, itu harus kita lihat dulu dasarnya dulu, yaitu kalau laporan berdasarkan data. Terima kasih Ibu. Ya, penjelasannya sangat jelas sekali. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menanyakan, mumpung ada pakar bahasa Indonesia di sini. Berbagi ilmu ini. Karena bahasa Indonesia itu pada dasarnya adalah pelajaran yang sangat mudah, tetapi kadang untuk menerapkan kepada anak-anak itu sangat sulit. Apalagi anak-anak sekarang itu nggak suka membaca ya Bu, sukanya apa-apa instan.
Ya memang kita harus menanamkan gemar membaca kepada anak-anak. Ya. Bisa Ini dari cara kita menanam. Saya. Inji monggo silakan. Sebentar saya bacakan. Apa dampak atau manfaat sering membaca fiksi itu? Dampak atau manfaat sering membaca fiksi itu apa? Jadi apa dampak atau manfaat dari membaca cerita fiksi menurut Bu Jaya? Iya. Terima kasih Ibu Muji, dan yang saya rasakan ketika saya rasakan sendiri ketika saya bertanya kepada siswa, dampak ketika kita membaca fiksi, yang pertama tentu anak-anak menjadi gemar membaca. Yang kedua, selain gemar membaca, anak-anak memiliki nilai-nilai moral yang dapat kita ambil dari membaca puisi itu apa, ya, bahwa dengan membaca puisi anak-anak memiliki watak ini jahat, watak ini baik, watak ini perlu kita teladani, watak ini tidak boleh kita tiru. Nah, dari kegiatan membaca fiksi ini akan membuat anak-anak memiliki tahu yang baik, yang jahat, kemudian dapat meniru, mengikuti yang baik dan yang jahat. Jadi ada nilai-nilai moral yang bisa kita ambil dari membaca buku fiksi. Anak-anak pun juga ketika mereka sudah tahu nilai-nilai moral yang bisa diambil, kan mereka akan menyebut ini yang baik untuk lakukan, yang baik tidak. Yang berikutnya, setelah kita tahu bahwa dengan membaca buku cerita, ternyata kemampuan anak-anak dalam menulis itu sangat baik. Ya, saya kadang-kadang menyampaikan kepada anak-anak, kalau kalian ingin bisa menulis dengan baik, subjek, predikat, atau kalimat yang bentuk, bacalah cerpen, bacalah novel. Tentu saja kita arahkan novel-novel yang memang pas untuk dibaca oleh anak-anak SMP. Ternyata dengan mereka banyak membaca cerpen, membaca novel, tata bahasa anak-anak ini menjadi jauh lebih baik. Yang berikutnya, dari kebiasaan budaya membaca, diharapkan anak-anak bukan berhenti pada membaca saja, tetapi mereka mampu berkarya dengan menulis sebuah cerita. Jadi, maka dengan membaca, ayo seperti yang saya terapkan di sekolah kami, bahwa anak-anak ketika sudah membaca fiksi, tidak berhenti sampai membaca, tapi ayo mari kita berkarya. Saya kira ini Ibu, dampak atau manfaat apa yang kita peroleh dengan membaca. Berikutnya ya tentu hiburan. Ya. Dengan membaca cerita kita juga memperoleh hiburan. Ya. Menjadi tahu ceritanya, menjadi senang, dan besok lagi membaca. Saya kira ini Bu Muji, jawaban saya mudah-mudahan bisa diterima, tapi kalau mau ditanyakan lagi semoga. Terima kasih Bu Anggreni, kami waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Cahaya atas jawabannya, sangat jelas sekali ya. Jadi dengan membaca fiksi akan menambah merangsang anak untuk lebih, terutama dalam pendidikan karakter itu bisa didapatkan fiksi. Monggo. Ini sudah 2 pertanyaan saja atau mau tambah ini Bu? Waktunya sudah menunjukkan hampir pukul 5. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo dari Bapak Ibu. Atau mungkin sudah cukup 2 saja ya Bu? Oke. Demikian presentasi dari Ibu Cahaya Ningsih MPD, guru mapel Bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Pakem. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk waktunya berarti saya kembalikan ke host ya Bu. Baik Ibu. Sebelum kembali ke host, terima kasih kepada Ibu Anggarini, terima kasih kepada Ibu Wiwi, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah
berkenan bergabung pada kegiatan Vikon kali ini. Sekiranya ada tutur kata yang kurang berkenan, jawaban yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan betul kita harus tetap belajar supaya kita bisa menjadikan anak-anak didik kita menjadi jauh lebih baik dan bisa eksis di zamannya. Demikian paparan yang saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian sebagai moderator, Bu Cahaya yang sebagai presenter yang sudah mempresentasikan atau memaparkan kesempatan kali ini. Nah, sebelum room saya tutup, sekiranya ada kesalahan yang saya lakukan, mohon dimaafkan, karena kebenaran adalah milik Allah semata. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam This session is no warahmatullahi longer being recorded. wabarakatuh.